Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu segalanya bersumber darinya. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita mohon pertolongan Tuhan dan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, setiap rahmat kehidupan, dan cinta kasih yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam segala pengalaman hidup kami. Dan saat ini kami pun juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami di dalam segala keterbatasan kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami di dalam perenungan kami saat ini. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan rahmat. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Yang demikian sabda Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kalau di minggu kemarin kita merayakan, atau lebih tepatnya di tanggal 28 Mei yang lalu, kita merayakan perayaan Hari Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, sekaligus menjadi hari perayaan unduh-unduh di tempat kita di GKJ Sarimulyo. Nah, kalau sekarang kita merayakannya dengan nama unduh-unduh, maka bangsa Israel pada waktu itu, pada zamannya mereka, di teks yang kita baca saat ini, itu mereka sebenarnya, atau bangsa Israel termasuk Yesus, mereka sedang dalam perayaan yang hampir mirip dengan Hari Raya Unduh-Unduh, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Gitu. Hari Raya Pondok Daun merupakan hari raya yang mereka rayakan pada waktu itu, sebagai juga untuk pengumpulan hasil juga, hampir mirip juga dengan perayaan unduh-unduh yang kita rayakan saat ini. Hanya saja pada maksanya Yesus ini, jadi Hari Raya Pondok Daun itu sempat terjadi sudah sangat lama sejak Israel kuno, tetapi kemudian dalam prosesnya itu ada beberapa perubahan yang terjadi. Dan pada masanya Yesus, Hari Raya Pondok Daun ini dirayakan selama 7 hari berturut-turut, yaitu hari pertama sampai dengan hari yang ke-7. Itu mereka rayakan setiap hari. Nah, menariknya adalah pada hari yang pertama dan hari yang ke-7 atau pertama dan yang terakhir, itu biasanya situasinya lebih ramai dan yang datang pun lebih banyak begitu. Di hari yang ke-7 ketika Yesus mengatakan tentang air hidup ini, yang dikatakan barang siapa haus datanglah kepadaku, itu adalah hari yang ke-7 dikatakan, atau hari yang terakhir, puncak di mana hari perayaan Pondok Daun ini. Karena di hari yang ke-7 ini biasanya yang datang akan jauh lebih banyak daripada hari-hari yang sebelumnya. Di hari yang terakhir ini, atau biasanya juga setiap hari di Hari Raya Pondok Daun itu, orang-orang Israel itu akan dibagi menjadi 3 kelompok setidaknya. Nah, salah satunya, atau salah satu kelompok ini biasanya dipimpin oleh imam, dan imam-imam ini akan datang dengan orang-orangnya pergi ke kolam Siloam untuk mereka mengambil air di sana dengan buli-buli, dengan tempat air begitu ya. Mereka mengambil air di situ untuk nantinya dibawa ke dalam bait Allah untuk dinamakan, istilahnya ada dalam tanda kutip upacara air begitu. Atau dibawa air dari kolam Siloam itu
untuk kemudian dipakai sebagai sarana untuk beribadah atau sarana untuk melakukan sebuah ritus atau ritual di dalam bait Allah. Nah, kolam Siloam ini sendiri menarik karena kolam Siloam ini tempat mereka mengambil air dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Kolam itu sebenarnya dikatakan tidak pernah kering. Jadi meskipun musim panas, kolam itu selalu ada airnya. Jadi kolam itu nggak pernah kering, nggak pernah asat gitu. Jadi setiap orang bisa kemudian mengambil air di situ. Bahkan ketika musim panas di mana banyak tempat kekeringan, tapi kolam Siloam ini menjadi kolam yang terus punya air. Dia dari sumber air Gihon kalau dibilangnya. Nah, di kolam Siloam ini sendiri ini sebenarnya bukan kolam yang baru, tapi ini sudah dibuat lama. Nah, ketika dalam ritual atau ritus pengambilan air ini atau upacara air ini yang dipakai atau dilakukan oleh bangsa Israel, kemudian Yesus melihat itu sebagai cara untuk mengungkapkan tentang siapa dirinya, mengungkapkan tentang predikat dirinya bahwa ia bahkan lebih daripada kolam Siloam yang tidak pernah kering ini. Karena kalau kolam Siloam ini tidak pernah kering, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang haus, datanglah kepadaku, maka ia tidak akan haus lagi. Tidak akan pernah haus lagi dikatakan. Sehingga meskipun kolam Siloam ini menghasilkan air yang tidak pernah kering, Yesus mengatakan kepada dirinya atau mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu yang berkumpul dengan mengatakan dirinya sebagai akulah sumber air yang dimana kalau engkau datang kepadaku dalam keadaan haus, engkau tidak akan haus lagi. Air menjadi sumber yang penting bagi bangsa Israel. Karena ketika mereka sedang berada dalam perjalanan menuju dari Mesir ke tanah perjanjian itu, mereka lewat padang gurun, mereka punya satu peristiwa yang mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari masih ingat. Yaitu ketika mereka kekeringan, kemudian Musa memukulkan tongkatnya dan kemudian keluar sumber air di situ. Menandakan sebuah situasi di mana air itu menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang Israel. Sehingga Yesus mengatakan dirinya sebagai, kalau engkau haus, datanglah kepadaku. Ia mengatakan dirinya sebagai sumber air hidup, di mana bagi setiap orang yang hidup, mereka akan mendapatkan legaan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, predikat atau semacam sebutan bahwa Yesus adalah sumber air hidup menjadi satu kekuatan juga sebenarnya bagi kita saat ini yang membaca dan merenungkan. Bahwa ketika kita dalam segala situasi, baik itu situasi yang sedih, situasi yang senang, situasi gagal, situasi berhasil, situasi mungkin mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu, dan berbagai situasi yang lainnya, Allah ini lebih daripada kolam Siloam yang nggak pernah kering. Allah selalu menyediakan diri sebagai sumber di mana Ia akan memberikan kekuatan bagi kita di dalam segala pengalaman kehidupan kita. Kapanpun kita mau datang kepada Dia, Dia ada dan Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita yang mengalami kehausan. Kita nggak akan haus lagi. Tinggal pertanyaannya, kita mau datang nggak kepada Dia? Kepada sumber air yang yang tetap ada ini, sumber air hidup yang sudah menyediakan diri, sini loh datang kepadaku, bagi yang haus, kamu gak akan haus lagi. Tinggal pertanyaannya adalah, kehidupan kita mau gak datang kepada Kristus, mau gak datang kepada Yesus, dan menempatkannya sebagai sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan, dan sumber yang lainnya dalam segala hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Yang mungkin sering kita lakukan atau sering kita renungkan bahwa ya seringkali orang datang ketika bisa saja ketika dia senang saja, kemudian ketika sedih dia istilahnya ngambek gitu sama Tuhan, atau ketika dia sedang punya persoalan justru dia datang kepada Tuhan macam-macam gitu. Tapi tidak dalam segala situasi ia datang dan mencurahkan dan bersumber pada Kristus sendiri. Nah, PR bagi kita atau perenungan bagi kita saat ini adalah ketika Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup yang lebih daripada kolam Siloam yang gak pernah kering tadi, kita sekarang mau gak datang kepada Dia dan menempatkan Kristus sebagai sumber kehidupan kita? Ataukah kita memilih sumber yang lain, termasuk juga diri kita sendiri,
sebagai orientasi dan sumber kehidupan kita. Kalau kita hanya mempercayakan kehidupan kita ya pada diri kita sendiri, berarti mungkin kita sudah meninggalkan Kristus sebagai sumber yang sesungguhnya. Maukah kita datang kepadanya? Maukah kita bersumber atau menyumber kehidupan kita kepada Dia, menjadikan Kristus sebagai sumber hidup kita? Itu pilihan kita masing-masing dan kita yang menentukan masing-masing. Sumber mana yang mau kita pakai dan kita gunakan atau kita mau datang di sepanjang berbagai pengalaman kehidupan kita. Amin. Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, Sang Sumber air kehidupan kita, dan kita mencurahkan segala pergumulan dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan menyediakan diri sebagai sumber air kehidupan bagi setiap kami. Sumber air yang tidak pernah kering, bahkan sumber air yang memberikan kesegaran bagi kami, membuat kami yang haus tidak lagi merasakan kehausan, membuat kami yang sedih mendapatkan penghiburan, membuat kami yang lemah mendapatkan penguatan, dan membuat kami yang putus asa mendapatkan pengharapan dan janji yang nyata. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau menolong kami di dalam segala keberadaan diri kami. Dan seringkali Tuhan, namun kehidupan kami justru memisahkan diri dari Engkau. Kami hanya datang kepadamu dalam situasi-situasi tertentu, bukan dalam segala pengalaman hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersumber pada Engkau, ajar kami untuk menempatkan Engkau sebagai orientasi di dalam segala kehidupan kami. Ya Bapa, tolonglah kami, di dalam kami mengarungi hari-hari kami, biarlah kasih dan rahmat-Mu boleh menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Maria Tanan, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayetno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, juga Bapak Matius PH. Kiranya Engkau yang menolong mereka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di dalam segala kehidupan mereka. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan boleh hadir di dalam mungkin segala perjuangan yang mereka rasakan, yang mereka lalui. Kiranya kasih-Mu boleh hadir nyata bagi mereka. Dan mereka yang merasakan keputusasaan oleh karena perjuangan yang sudah sangat panjang, biarlah Engkau yang tetap memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan menyertai mereka di sepanjang usaha pengobatan yang mereka lakukan. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmeretini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga untuk orang tua kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir atas kehidupan mereka, Engkau yang memberkati mereka di masa tua mereka, di mungkin kelemahan tubuh mereka, atau mungkin dalam segala kecemasan mereka, dalam segala ketakutan mereka. Kiranya Engkau pun juga boleh mencurahkan berkat, damai sejahtera, serta pertolongan di dalam kehidupan mereka. Melalui setiap orang-orang yang mencintai mereka, melalui anak cucu, biarlah kehadiran mereka boleh memberikan semangat, boleh memberikan kekuatan yang baru bagi orang tua kami ini. Kami hendak juga Tuhan menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, apa yang saat ini sedang menjadi PR kami, menjadi pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang hadir dan memampukan kami, supaya kami bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh syukur, permohonan dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.